Libur panjang 17 Agustus, jalur wisata Puncak macet. Kebakaran hanguskan belasan rumah warga Kota Makassar. PSBB transisi DKI diperpanjang, Car Free Day di 32 lokasi ditiadakan. Seorang ibu di Banda Aceh terkonfirmasi positif COVID-19, melahirkan bayinya dengan kondisi sehat dan negatif COVID. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan apa saja perawatan medis yang harus dijalani? Kami akan membahasnya dalam dialog News Siang hari ini bersama saya, Lovia Nadia. Kebakaran menghanguskan belasan rumah warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk Kelurahan Cambaya, Kota Makassar, Sabtu pagi. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan belasan rumah warga. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran terhambat datang ke lokasi akibat sempitnya akses jalan dan warga yang menonton di lokasi. Setelah 1 jam, kebakaran akhirnya bisa ditangani. Total 30 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. 17 rumah warga hangus terbakar, diduga kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik. Untuk sementara, data sementara, jumlah rumah yang terbakar 17 dengan jumlah kakak 40. Diduga penyebab kebakaran ini? Jadi dugaan sementara korsleting listrik. Kalau api Pak, berapa lama baru bisa dijinakan Pak? Jadi kita kuasai api jam 8.20. Ada kendala Pak dalam proses atau bagaimana pembahasan? Jadi kendala untuk akses masuk saja, karena kendaraan di depan kami terhalang dengan kendaraan-kendaraan warga. Pemirsa, nasib apes dialami seorang penadah barang curian di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Alih-alih lolos dari sergapan pelaku malah jatuh di depan polisi karena plafon rumah tempat ia sembunyi jebol. Inilah detik-detik saat tim Naga Polres Pangkal Pinang mendatangi rumah Henry alias Ahen, penadah emas curian bernilai puluhan juta rupiah di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Melihat kedatangan polisi, keluarga Ahen pun berusaha menyembunyikan pelaku. Kepada polisi, mereka berdalih tidak mengetahui keberadaan Ahen. Namun polisi tak percaya begitu saja. Polisi tetap berusaha mencari keberadaan pelaku di dalam rumah. Dan sial bagi pelaku, plafon rumah tempat ia sembunyi tiba-tiba jebol dan ia pun nyaris jatuh persis di depan polisi. Pelaku pun hanya bisa pasrah ditangkap, sementara keluarga pelaku harus menanggung malu karena telah berbohong kepada polisi. Bentar, kau jawab yang benar ya. Bentar. Ibu bapak ini di atas rupanya membohong. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih ya, kami proses. Kita lihat dulu. Sebelum Ahen ditangkap, polisi telah lebih dulu meringkus Dion di tempat tinggalnya. Pria berusia 35 tahun ini merupakan rekan Ahen dan berperan sebagai pencuri barang berharga seperti emas, jam tangan hingga berlian di sejumlah rumah warga di Pangkal Pinang. Dari mana? Aku nanya dari mana? Dion juga dikenal sebagai spesialis pembobol kantor dinas di perkantoran Gubernur Bangka Belitung. Tak tanggung-tanggung dari sejumlah lokasi ini, pelaku berhasil meraup uang ratusan juta rupiah. Bersama barang bukti, kedua pelaku pun digiring ke Mapolres Pangkal Pinang. Kami sangat kesulitan tadi untuk menangkap Ahen karena dilindungi keluarganya. Pada saat kami menangkap di rumahnya, keluarganya mengatakan bahwa Ahen tidak ada. Tapi setelah kami geledah rumah tersebut dan ternyata Ahen bersembunyi di atap. Akibat perbuatannya, Ahen terancam hukuman 4 tahun penjara karena melanggar pasal tentang tindak pidana penadahan, sedangkan Dion dikenakan pasal tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.
Menjelang hari libur 17 Agustus pada hari Senin mendatang, kawasan Puncak masih menjadi tujuan liburan bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak mengalami kepadatan. Dari pantauan udara di gerbang tol Ciawi menuju kawasan wisata Puncak, terlihat antrian ribuan kendaraan dari arah Jakarta dan sekitarnya. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa arus lalu lintas dari Simpang Gadok dengan cara satu jalur menuju Puncak, mulai pukul 7.30 hingga pukul 11 siang. Sementara rekayasa lalu lintas satu arah sudah dilakukan karena volume kendaraan membludak. Kepadatan arus lalu lintas di jalur Gadok pada Sabtu pagi terlihat padat merayap menuju ke arah Puncak dan Cianjur. Titik kemacetan juga bertumpu di Pasar Cisarua. Banyaknya penduduk lokal yang berbelanja juga menjadi penyebab kemacetan. Rekayasa lalu lintas satu arah akan dilakukan secara kondisional. Jika kendaraan Jakarta mulai terurai, maka jalur Puncak akan dinormalkan. Diberlakukan mulai dari gerbang tol Ciawi sampai dengan Rindu Alam. Untuk pelaksananya sendiri kita sampai dengan melihat situasi arus dari Jakarta sudah mulai menyurut atau sudah mulai lancar. Karena kita terpantau dari tadi untuk antrean kurang lebih sekitar mulai dari gerbang dari Gadok ini sampai dengan gerbang kurang lebih sampai 2 kilo. Nah itu kita berlakukan one way, mudah-mudahan cepat ketarik sehingga nanti setelah itu baru kita melaksanakan penormalan kembali. Informasi terkini arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, kita akan sapa rekan Hasbiaullah di sana. Hasbi, bagaimana kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini? Ya, baik Lovi, sejauh ini memang sudah normal kembali. Dua arah sudah diperlakukan, baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah Cianjur, ataupun sebaliknya dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Tadi pagi pada pukul 7:30 ini diperlakukan sistem satu arah, bahkan dari exit tol Ciawi menuju ke arah Cisarua, kemudian juga ke arah Puncak ini dilakukan sistem satu arah, tentu karena kepadatan arus lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan roda 4 ataupun juga mobil, dan khususnya mereka mendominasi itu adalah berplat nomor B. Kemudian rencananya juga tadi nanti siang apabila sudah normal seperti ini, sistem dua arah sudah diperlakukan, dan jam 1 apabila nanti ada sistem rekayasa lalu lintas satu arah lagi akan dilakukan dari arah Riung Gunung menuju ke arah Jakarta begitu. Ini kemacetan juga ditambah dengan penduduk lokal yang memang berbelanja di Pasar Cisarua. Di situ menjadi titik kemacetan utama. Biasanya kemacetan di area Puncak saat libur seperti ini hanya sampai pertigaan di Taman Safari, namun kali ini berbeda hingga Riung Gunung. Kemudian juga pihak kepolisian menghimbau bagi warga yang ingin pergi dan menginap di wilayah Puncak ini tetap melihat bagaimana situasi lalu lintas apabila ingin keluar menggunakan kendaraan mereka. Lalu kebanyakan warga ketika kami tanyakan ingin pergi kemana, mereka ingin menginap bersama sanak keluarga mereka di area villa, kemudian juga menghabiskan waktu hingga libur nanti di hari Senin. Lovi. Baik, terima kasih Hasbiaullah melaporkan langsung dari wilayah Puncak Bogor, Jawa Barat. Seorang pasien positif COVID-19 melahirkan seorang bayi laki-laki berstatus negatif COVID-19. Anyus yang segera kembali dengan informasinya.